Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 221. Pemandangan yang luar biasa. Feng Ziling menghentikan pedang terbang di langit dan berbalik untuk melihat ke belakang. Awan jamur hitam melonjak hingga ketinggian 10.000 meter, dan gelombang riak energi menyebar dalam 100 mil. Awan jamur ini seakan menutupi langit. Suara gemuruh antara langit dan bumi masih menyebar, dan seluruh dunia tampak bergetar. 50 ton bahan peledak tingkat tinggi. Zhang Han juga menghela nafas. Huang Mingxian tampak diam dan tidak berbicara, tetapi di matanya, ada cahaya yang tak terlukiskan. Sebelumnya, dalam studi bahan peledak, Huang Mingxian hanya bisa bereksperimen dalam batch kecil, dan itu hanya selusin kilogram. Namun hari ini, akhirnya dia bisa bermain dalam jumlah besar. Ekspresi Huang Mingxian menarik perhatian Zhang Hao. Zhang Hao menoleh untuk melihat Huang Mingxian dan bertanya, "Ada apa?" Huang Mingxian tiba-tiba tersenyum. "Tuan muda, meskipun saya masih dalam masa pemurnian gas, saya sudah dapat memberi pukulan pada masa Yuan Ying." Zhang Hao melihat sekeliling, dan semua orang tampak terkejut. Dia menepuk pundak Huang Mingxian dengan lembut dan berbisik, "Ini adalah kekuatan pengetahuan. Kekuatan terbesar manusia bukanlah fisik tetapi pikiran. Dan kekuatan pikiran berasal dari pengetahuan." Huang Mingxian mengangguk dengan penuh semangat, menatap mata Zhang Hao dengan kagum. Cahaya di mata Huang Mingxian lebih terang dan lebih bersemangat. Setelah jeda singkat, Huang Mingxian segera berkata, "Tuan muda, artileri kami hanya memiliki kaliber 10 cm. Jadi, saya akan kembali dan membuat kaliber besar." Mengingat kesulitan pembuatan, transportasi, dan kenyamanan aplikasi, saya pikir diameter sekitar 30 cm harus baik-baik saja. Dengan diameter 30 cm, muatannya harus 250 hingga 300 kg, dan daya ledaknya akan puluhan kali lipat dari artileri saat ini. Dalam hal itu, bahkan periode Bayi Yuan tidak akan dapat menanggungnya. Juga, kita perlu untuk mempelajari selongsong dengan kemampuan peledakan diri. Zhang Hao memberi tampilan yang menggembirakan. Dia juga sedikit bersemangat di hatinya, artileri kapal raksasa. Apakah akhirnya akan dimulai? Huang Mingxian mengambil inisiatif untuk memikirkan masalah kaliber besar. Ini adalah hal yang bagus. Zhang Hao tiba-tiba menantikan masa depan. Setelah beberapa saat, Zhao Donghe dari negara Changlan di sebelahnya berkata dengan santai. Jinyang hanya memiliki 130.000 atau 440.000 pasukan, dan tidak diketahui berapa banyak yang tersisa sekarang. Seharusnya ada beberapa yang tersisa. Zhou Suhai memandangi awan jamur di depannya, dan dia sedikit linglung, "Ledakan ini. Dan awal dari bahan peledak masih dimulai dari saya sendiri." Sebagai seorang ahli yang telah mengabdikan diri pada penelitian kedokteran keabadian, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia juga telah mengembangkan obat pembunuh, dan kekuatannya sangat besar. Hal ini membuat Zhou Suhai menjadi bingung. "Dugu Junji ada di sana, mereka kembali." Seseorang berteriak. Zhang Hao melihat, dan memang benar bahwa Dugu Junji dan yang lainnya bergerak mundur untuk menghindari ledakan, dan saat ini, mereka kembali untuk memeriksa ledakan. Zhang Hao memikirkannya dan berkata kepada Feng Ziling, "Saudaraku, mari kita kembali dan melihat hasil dari 50 ton bahan peledak ini. Huang Mingxian, kamu juga ikut." Story continues below. Pada saat ini, Yunhai Guan sudah lama menghilang. Bukan hanya Yunhai menghilang, tetapi dalam 1 kilometer dari daerah itu, hanya ada satu kawah raksasa, dan gunung-gunung di sekitarnya tampaknya digigit abis, membentuk dinding bergerigi. Langit dan bumi berkabut, debu berjatuhan perlahan, seluruh area ledakan angin mengamuk membentuk badai pasir. "Aku mencium bau darah terbakar." Hidung Feng Ziling berkedut, dia mencium bau darah samar. Tetapi pada saat berikutnya, Feng Ziling muntah, "Ah, sial, semua orang rusak." Sambil muntah, Feng Ziling mengendalikan pedang terbangnya, dan dengan cepat pergi. Berdiri di samping Feng Ziling, Zhang Hao dan Huang Mingxian berteriak dan diseret oleh Feng Ziling. Namun, Dugu Junji dan yang lainnya perlahan-lahan terbang di langit sampai mereka mencapai tepi timur lokasi ledakan, hanya untuk melihat banyak sosok yang bergoyang. Dugu Junji melihatnya, ada lebih dari 20.000 orang tersisa.
Bunuh itu. Tidak pernah ada yang benar atau salah dalam perang, jika ada, itu adalah dengan segala cara untuk menang. Cara paling langsung untuk membunuh kekuatan musuh. Para prajurit kerajaan Jinyang yang baru saja mengalami ledakan telah kehilangan helm dan baju zirah mereka, dan bagaimana mereka bisa menghadapi pembantaian sekelompok master. Dugu Junji melayang di langit, terus-menerus mencari jejak musuh. Pembantaian ini berlangsung lebih dari 2 jam sebelum pasukan kerajaan Qixia benar-benar mundur. Uff! Di sebuah kawah, He Dongqi mencondongkan kepalanya dan mengeluarkan sedikit lumpur, batuk dan terengah-engah. Baru saja, hatinya hampir melompat keluar. Dia akhirnya pulih sedikit dari pendengaran dan persepsi, tetapi dia ngeri menemukan bahwa pasukan negara Qixia bolak-balik. Untungnya, pada saat ini, lapisan lumpur tebal menutupi kawah. He Dongqi terkubur hidup-hidup selama lebih dari 2 jam, dia tidak berani bernapas, bergerak, atau membuat suara. Tubuh yang terluka parah membutuhkan perawatan, tetapi ia tidak berani berlatih atau memulihkan diri. Dia sangat menyadari kemampuan lebih dari 30 Master Yuan Ying di langit. Dia melihat dengan hati-hati di kawah untuk memastikan bahwa musuh benar-benar pergi, lalu He Dongqi mengambil satu-satunya obat yang tersisa di tangannya, dan bergidik melihat sekeliling. Sampai akhir malam, He Dongqi akhirnya menemukan selusin orang yang selamat, dan mereka yang selamat berada di alam Yuan Ying. Semua orang saling mendukung dan secara bertahap jatuh ke dalam malam. Setelah ratusan ribu pasukan dikejar, hanya ada kurang dari 20 orang yang selamat. Untuk waktu yang lama, He Dongqi menoleh dan melihat ke belakang. Tatapannya penuh dengan emosi. Situasi perang telah sepenuhnya berubah. Ketika malam tiba, Zhang Hao dan yang lainnya benar-benar menarik perbatasan Huaishan, yang merupakan pos pemeriksaan kerajaan Jinyang 3 hari yang lalu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pos pemeriksaan kedua kerajaan Jinyang ke negara bagian Qixia. Tapi sekarang, itu sudah ada di tangan negara Qixia. Kementerian Pertahanan Sangsu Yutiegan berdiri di tembok kota yang menghadap ke tanah kerajaan Jinyang. Ketika dia berangkat dari ibu kota ke Kaisaran, dia hanya tahu bahwa ada kemenangan besar di sini, dan dia berada di bawah perintah bupati untuk bertukar tahanan. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi ketika dia datang ke sini, dia sedikit takut kemenangan ini terlalu konyol. Dia menyerahkan Sima Zhen, menduduki perbatasan Huaishan Pass, membersihkan tanah sekitar 500 mil sebelah barat kerajaan Jinyang, menjarah material yang tak terhitung jumlahnya, dan menangkap hampir 120.000 tawanan. Tidak hanya itu, mereka juga meledakkan Yunhai Guan ke langit, dan membunuh ratusan ribu pasukan musuh. Yutiegan menghitung bahwa ada hampir 400.000 pasukan kerajaan Jinyang yang terbunuh dan ditangkap di Kabupaten Xinjiang. Ini jelas rusak. Mempertimbangkan 500 km dari tanah yang dibersihkan, ada jutaan orang kelaparan yang tersisa, cukup bagi kerajaan Jinyang untuk sementara waktu sibuk, kerajaan Jinyang tidak bisa melihat orang-orang ini mati kelaparan. Ini benar-benar berantakan. Hanya mengambil keuntungan dari malam itu, Yutiegan menyentuh Yunguan dan melihatnya. Mantan Xiongguan telah menghilang, dan hanya lubang besar yang tersisa. Ada kekacauan di sekitar. Setelah Yutiegan memikirkannya, ia takut untuk menunda pertukaran tawanan. Sekarang perlu melaporkan situasi perang di sini kepada bupati dan menunggu instruksi baru. Tentara Kabupaten Xinjiang juga perlu istirahat. Meskipun sukses, para prajurit juga lelah. Di sisi istana Qixia, cahaya bulan redup, tetapi malam ini, banyak orang tidak bisa tidur. Apa yang terjadi di Yunhai Guan menyebar ke banyak tangan yang tidak dikenal. Liu Xinyu memahami kecerdasannya, tangannya gemetar, dan dia ingin tertawa terbahak-bahak. Tapi segera, sesosok muncul di benaknya Zhang Hao. Bahan peledak mungkin berasal dari Xinglin Hall, tetapi aplikasi yang matang dimulai dari keluarga Zhang. Setelah berpikir lama, Liu Xinyu berpikir dalam-dalam. Mungkin, itu dapat mempromosikan gencatan senjata dan memberi Qixia Country kesempatan bernafas. Dan di istana kerajaan Jinyang, sang kaisar berteriak, melempar keluar teko yang sangat indah ke dalam wadah kerajaan. Permukaan teko itu ditutupi dengan lapisan aura, membanting pintu aula musyawarah dan terbang 100 meter lagi. Itu jatuh ke bantuan di depan aula sebelum akhirnya pecah.
Fragmen teko yang pecah terbang beberapa meter, dan bahkan fragmen menghantam wajah para pengawal. Perubahan mendadak ini membuat penjaga di kedua sisi langsung tegang. Raungan rendah dari aula itu seperti naga yang marah, dan suaranya dalam dengan kekuatan dan kemarahan yang besar. Pada saat ini, seluruh istana kekaisaran Jinyang diselimuti kemarahan. Para penjaga hanya bisa terus mengawasi dan tetap diam. Di aula, Kaisar Kerajaan Jinyang memandang Bai Guan dengan wajah pucat, terutama He Dongkue, yang berdiri di tengah-tengah aula dan ditutupi dengan bekas luka. He Dongkue bersama dengan orang-orang yang selamat, mereka berdiri bersama di bawah aula, menatap Kaisar dengan patuh. Seluruh aula sunyi, dan para pejabat juga diam. Setelah beberapa saat, Kaisar akhirnya berkata, He Dongkue, kamu bermain 2 kali, tetapi keduanya gagal. Saya mengerti bahwa ini bukan semua kesalahan Anda. Tetapi, He Dongkue menunduk. Kaisar mengatakan semuanya tentang ini, apalagi yang bisa dia katakan. Orang yang kurang beruntung dan minum air dingin untuk menyakiti giginya. Situasi ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan. Cerita bersambung di bawah ini. Qi Yunyi mengatakan bahwa meskipun tidak ada apa-apa di udara, itu diakui oleh setiap orang yang tidak bersalah. Dan apa yang terjadi padanya tampaknya hanya dijelaskan dengan ini, setidaknya untuk saat ini. Kaisar kemudian mengumumkan hukuman untuk He Dongkue atas kekalahannya, tidak peduli apa alasannya, itu harus dihukum. Cabut He Dongkue dari posisi pengawal umum sebagai Jenderal Kiri, dan direduksi menjadi pengawal umum, berdiri di depan aula utama. Menimbang bahwa He Dongki terluka serius sekarang, He Dongki diberi waktu istirahat 3 hari. Mulai bertugas setelah 3 hari. He Dongkue menangkupkan tinjunya dan berterima kasih. Kemudian Kaisar melirik semua orang, dan akhirnya menatap Perdana Menteri Pang Chong. Pang Chong, bagaimana menurutmu? Pang Chong keluar dengan hati-hati. Yang mulia, Menteri percaya bahwa perang dengan negara Qixia mungkin untuk sementara ditangguhkan. Setidaknya, setelah kita memahami hal-hal seperti artileri, dan belum terlambat untuk berperang lagi. Sekarang negara Qixia dipimpin oleh putri. Jika kita menghentikan sementara perang dengan negara Qixia, tanpa tekanan dari luar, menteri berpikir bahwa sesuatu yang menarik terjadi di parlemen Qixia. Selain itu, kita masih memiliki pangeran kedua dari negara Qixia, yang dapat digunakan untuk itu. Mata Kaisar menjadi lebih cerah dan dia mengangguk pelan. Otak Perdana Menteri tidak mengecewakan dirinya sendiri. Bahkan, Pang Chong berbicara dengan sangat hati-hati, dan dia tidak menyebutkan kerugian besar di seluruh penjelasannya. Setelah kata-kata singkat, Pang Chong melanjutkan. Juga, Menteri percaya bahwa negara Jinyang saat ini sebenarnya dalam pertempuran 4 baris. Kami menyerang untuk negara Qixia, dan fokus ke negara Danyang. Selain itu, negara ini mempertahankan negara turbulensi dan pengepungan Zhongshan. Mungkin kita dapat menunda perang dengan negara Qixia dan menempatkan semua kekuatan militer di negara Danyang. Jika kita dapat memecahkan negara Danyang dalam waktu singkat, maka jutaan tentara yang menyerang dari negara Danyang dapat ditransfer ke negara Qixia, dan negara Danyang juga dapat mengatur 1 juta tentara. Pada saat itu, kita akan dapat melancarkan serangan umum ke negara Qixia dari arah utara dan selatan. Pada saat itu, bahkan artileri milik negara Qixia tidak dapat menghentikan nasib kebinasaan. Setelah Pang Chong baru saja selesai berbicara, seorang pejabat segera keluar dan menunjukkan pertanyaan. Bagaimana jika negara Qixia ikut campur dalam perang dengan negara Danyang? Atau apakah negara Qixia enggan menghentikan gencatan senjata, atau berbalik dan merobek gencatan senjata? Pang Chong tersenyum. Bukankah kita memiliki pangeran kedua dari sebuah negara Qixia? Bukankah kita telah menduduki banyak tanah di negara Qixia? Bahkan Jiu Yangzong telah berpihak pada kita. Kita bisa menggunakan Jiu Yangzong untuk maju, mendukung pangeran kedua untuk naik tahta dan membagi negara Qixia menjadi 2. Saya pikir itu akan menyenangkan. Kaisar langsung tersenyum puas, Pang Chong, hal-hal yang berhubungan dengan negara Qixia akan diserahkan kepada Anda. Di sisi lain, sungguh spektakuler. Berdiri di sebelah bekas situs Yunhai Guan, Sima Zhen menahan nafas untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengulurkan kalimat seperti itu. Ketika dia pertama kali menerima informasi itu, Sima Zhen menolak untuk mengakuinya, atau tidak bisa mempercayainya.
Karena itu, dia hanya membawa beberapa orang untuk berlari, bergegas ke sini, dan kemudian dia melihat lubang besar sekarang, lalu, dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Cerita bersambung di bawah ini. Sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 1 kilometer dan kedalaman hampir 200 meter. Ruang lingkup bencana yang disebabkan oleh gelombang kejut di sekitarnya adalah 10 kilometer jauhnya, dampak yang disebabkan oleh ledakan dapat dilihat lebih dari 20 kilometer jauhnya. Dampak 50 ton bahan peledak super di luar imajinasi. Energi yang meledak di bahan peledak ini bukan hanya energi kimia dari bubuk mesiu, tetapi juga kekuatan aura yang luar biasa sejauh ini. Untuk saat ini, Zhang Hao tidak begitu jelas tentang energi unik dunia kultivasi ini, tetapi itu benar-benar cukup kuat. Sekarang, kekuatan Reiki ditampilkan di depan dunia dengan cara yang eksplosif, tetapi membawa kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Sima Zhen berjalan maju dengan sedikit acuh tak acuh, dan kemudian dia melihat mayat-mayat berserakan di semua tempat. Lebih dari 20.000 tentara yang berada jauh dari ledakan dan telah lolos dari bencana, namun mereka gagal melarikan diri dari pembantaian Dugu Junji dan lainnya. Untuk waktu yang lama, Sima Zhen berdiri di puncak gunung yang dihancurkan dan memandang ke selatan dengan tenang, ada perbatasan Huaishan, dan sekarang ia berada di tangan Qixia. Sima Zhen Changqiao, dia tidak bisa menggambarkan suasana hatinya saat ini. Itu terlalu rumit. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak kalah, tetapi juga tidak menang. Pada awalnya, perang itu sangat lancar. Pada hari pertama, Kaisar Kerajaan Qixia ditembak jatuh. Beberapa hari kemudian, ia menerobos pertahanan perbatasan Kerajaan Qixia dan merebut Kabupaten Jianwu dari Kerajaan Qixia. Kemudian, segalanya mulai bercabang. Setelah pendudukan Kabupaten Jianwu, Sima Zhen memiliki 3 arah serangan. Di sebelah utara, Kabupaten Wuyang, negara Qixia. Di sebelah selatan, Kabupaten Xinjiang, negara Qixia, dan Balai Xinglin ada di sini. Ke barat adalah inti dari negara Qixia. Setelah pertimbangan komprehensif, Sima Zhen membuat keputusan yang masuk akal. Menyerang utara, memiliki signifikansi strategis yang kecil, dan menyerang barat sulit untuk mencapai hasil besar dalam waktu singkat. Hanya menyerang selatan yang terlihat terbaik. Di selatan, pertahanannya relatif lemah, dan Xinglin Hall, salah satu dari 3 pilar Qixia, ada di sini. Jika dia dapat menyingkirkan Xinglin Hall, itu hampir sama dengan membunuh sepertiga kekuatan Qixia. Jadi Sima Zhen akhirnya memilih untuk menyerang selatan. Tetapi pasukan baru saja disiapkan, dan beberapa serangan tentatif baru saja dilakukan, dan bencana telah datang. Artileri muncul. Muncul kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok Dayang. Sejak itu, segalanya menjadi lebih tak terduga. Setelah Sima Zhen mengambil langkah-langkah yang benar-benar tepat, tetapi Sima Zhen tidak berharap bahwa Kabupaten Xinjiang, Balai Xinglin, dan kelompok lautan apa yang tidak mengikuti akal sehat, mereka bahkan mengabaikan realitas serangan negara Qixia, dan berbalik menyerang Pas Huaishan. Sejak itu, semua hal menjadi tidak terkendali. Sampai sekarang, negara Qixia secara ajaib menangkap dan menghancurkan lebih dari 400.000 legiun negara Jinyang, bahkan menduduki perbatasan Huaishan Pass dan menyapu bersih Yunhai Guan dari peta. Bahkan Kabupaten Yunhai, di belakang Yunhai Guan, disalahgunakan dengan buruk. Sima Zhen tahu betul bahwa, perang antara Kerajaan Jinyang dan Kerajaan Qixia, untuk sementara tidak berkelanjutan. Cerita bersambung di bawah ini. Bahkan, mantan Kerajaan Jinyang membawa serigala ke dalam ruangan dan mengambil kesempatan untuk membersihkan keluarga domestik besar, seni bela diri, dan gerbang keluarga. Meskipun kekaisaran memperoleh kekuatan yang kuat dalam waktu singkat, itu juga menghabiskan banyak energi. Perang yang menyatukan Barat, yang diluncurkan segera setelah itu, telah memperketat kekuatan nasional Kerajaan Jinyang secara ekstrim. Saat ini, hilangnya lebih dari 400.000 pasukan, ditambah jutaan pengungsi, dan dampak kekalahan, telah mengguncang rencana Kerajaan Jinyang dan bahkan memengaruhi fondasi Kerajaan Jinyang. Sima Zhen memandang dengan tenang dari jauh, sampai ada bayangan dari timur, dan Perdana Menteri Pang Chong muncul. Setelah keduanya bertemu, mereka saling memandang diam-diam.
Setelah beberapa saat, Pang Chong menghela nafas dan berkata, saya diperintahkan oleh Kaisar untuk datang untuk menegosiasikan gencatan senjata dengan negara Qixia. Tetapi bagaimana cara gencatan senjata, saya masih harus meminta pendapat Anda. Sima Zhen menghela nafas dengan santai, menunjuk ke lubang besar di kejauhan dan berkata, pendapat saya adalah selama gencatan senjata dapat dihentikan, selama kondisi negara Qixia tidak berlebihan, maka terima saja. Setelah kami meneliti artileri, belum terlambat. Menurut situasi saat ini, diperkirakan 1 bulan, tidak lebih dari 2 bulan, kita dapat mempelajari artileri. Mata Pang Chong berbinar. Artinya, asalkan bisa menyeret selama 2 bulan, bahkan jika tidak ada gencatan senjata resmi. Iya, Sima Zhen berkata dengan pasti. Mengerti, aku akan bertarung selama 2 bulan. Sima Zhen berpikir sejenak, dan kemudian melanjutkan. Saya punya ide yang kabur. Saya terus menindas negara Qixia, dan pada saat yang sama membiarkan Jiu Yangzong menekan negara Qixia, memaksa negara Qixia untuk secara aktif mengusulkan pembicaraan damai. Sekarang negara Qixia yang bertanggung jawab adalah seorang gadis, mungkin itu tidak akan terlalu sulit. Mungkin kita bisa memengaruhi politik negara Qixia. Pang Chong mengangguk serius, dan keduanya berangkat ke resimen Sima Zhen, yang terletak di timur Kabupaten Guangling, negara Qixia. Namun, apakah itu Pang Chong, Sima Zhen, atau Kaisar Kerajaan Jinyang, mereka meremehkan Liu Xinyu, dan Raja Bupati yang baru, itu tegas dalam pekerjaannya. Ketika Pang Chong dan Sima Zhen tiba di barak, mereka melihat utusan negara Qixia. Perdana Menteri Ouyang Xi. Ouyang Xi bersikeras pada ketegasan Liu Xinyu. Setelah perkenalan singkat, dia langsung berkata, Sima Zhen, saya di sini atas nama Qixia untuk mengusulkan negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Kau sangat mudah, itu membuatku panik. Sima Zhen benar-benar merasa agak linglung. Kami baru saja bertemu. Kami belum membicarakan tentang persahabatan yang panjang antara kedua negara. Anda menyebutkan negosiasi secara langsung. Anda membuka negosiasi diplomatik dengan cara yang salah. Apakah agak ceroboh? Tapi oke, sekarang ini telah disebutkan, mari kita bicarakan. Tidak ada persiapan, mereka bertiga duduk langsung di gazebo biasa, ditambah negosiator yang dibawa oleh kedua pihak, tetapi tidak ada lebih dari 20 orang. Begitu dia duduk, Ouyang Xi berkata langsung, 2 orang, saya tidak akan mengatakan banyak lagi. Saya datang untuk menegosiasikan gencatan senjata atas nama negara Qixia, pertukaran tawanan, dan beberapa kondisi negara Qixia. Ketentuan termasuk 1. Anda menarik diri dari Kabupaten Guangling, karena untuk Kabupaten Jianwu yang sudah diduduki, kami tidak membuat tuntutan berlebihan. Tetapi sekali lagi, kami tidak akan menarik diri dari perbatasan Huaishan Pass. Cerita bersambung di bawah ini. Kedua, kami akan menukar tahanan di perbatasan Kabupaten Guangling dalam 10 hari. Metode pertukaran adalah 1 ke 1. Yang disebut 1 ke 1 adalah, periode pemurnian gas untuk periode pemurnian gas, seorang bangsawan untuk seorang bangsawan, yang terluka untuk yang terluka, yang mati untuk yang mati. Ketiga, kembalikan pangeran kedua. Setelah mengatakan itu, Ouyang Xi melanjutkan dengan makan singkat. Hari ini, pertama-tama kita akan menegosiasikan perjanjian gencatan senjata, dan menunggu sampai hari pertukaran tahanan, dan kemudian secara resmi menentukan. Sima Zhen dan Pang Chong sedikit mengernyit, tetapi setelah beberapa saat, semua orang mengangguk. Bahkan, apa yang disebut perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan pada dasarnya dilakukan atas dasar mempertahankan situasi saat ini, dan tidak ada pihak yang dapat dianggap sebagai kerugian. Tentara kerajaan Jin yang berada di bawah tekanan luar biasa di Kabupaten Guangling, dan tidak apa-apa untuk mundur. Dan negara Jinyang juga perlu waktu untuk mempelajari artileri dan bubuk mesiu. Karena ada dasar untuk saling pengakuan, semua punya rencana, dan kedua belah pihak mengerti betul, semua orang membutuhkan waktu yang sama untuk berkultivasi, sehingga tidak ada banyak masalah dengan negosiasi. Pada saat ini, di perbatasan Huaishan Pass, Zhang Hao, Feng Ziling, Huang Mingshan dan beberapa orang lainnya sedang bersiap untuk mundur. Zhong Suling, Guan Zhengqing, penjaga Kabupaten Xinjiang, Gu Xingdong, dan Xing Lintang Zhou Suhai semuanya berterima kasih kepada Zhang Hao.
Pada saat yang sama, dikatakan juga bahwa semua orang membutuhkan lebih banyak artileri dan peluru. Dan Bai Ye, Zhang Xinhan dan grup kelautan lainnya, mengatakan bahwa mereka tidak akan malu dengan grup kelautan. Presiden, Anda kembali saja ke grup pengembangan, kami akan menciptakan yang cemerlang di sini. Kemenangan telah membuat orang-orang ini berkembang. Tapi Zhao Donghe, dari negara Changlan, dia berkata dengan gugup. Jangan lupakan kulit kami. Selain itu, setelah perjanjian gencatan senjata ini berlaku, kita akan mengunjungi Ocean Group. Presiden Zhang Hao, Anda tidak dapat meninggalkannya di balik pintu tertutup. Zhang Hao tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada kerumunan, dan kontrol Feng Ziling Shao atas kapal terbang melayang ke langit dengan cepat, dan menghilang seperti kilat. Au 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 au. Berdiri di depan kapal terbang, Feng Ziling tiba-tiba melolong. Apa yang salah? Zhang Hao bertanya-tanya, keberanian saudara mana yang salah? Feng Ziling berbalik untuk menyeringai pada Zhang Hao. Saudaraku, aku punya ide. Kau berkata, bagaimana kalau aku memasang 2 senjata artileri untuk kapal terbang? Zhang Hao tiba-tiba terkejut. Saudaraku, apakah Anda yakin? Mundurnya artileri itu hebat. Meskipun pesawat Anda baik, tapi saya takut saya tidak bisa menggunakan beberapa artileri dan akan berantakan. Feng Ziling menggelengkan kepalanya dengan sangat anggun, meraih perahu terbang di sekelilingnya. Lihat, lihat lebih dekat, aku telah menguatkannya dengan besi hitam. Sebagian besar besi hitam kemurnian sangat tinggi yang kau berikan padaku digunakan untuk memperkuat kapal terbang. Zhang Hao melihat dengan hati-hati. Benar saja, permukaan kapal terbang sudah ditutupi dengan lapisan jaring halus. Jaring ini sangat padat, tetapi mereka tidak diindustrialisasi, tetapi lebih seperti tanaman yang tumbuh secara alami. Zhang Hao menyodok dengan hati-hati, tapi itu sangat sulit. Haha, iri. Ini adalah salah satu misteri Suanzenism. Dengan berkah Suanti, kekuatan kapal terbang kini telah mencapai tingkat senjata sihir sungguhan, tidak termasuk berkat formasi. Jika dimasukkan dalam formasi, kekuatannya telah mencapai level senjata sihir level atas. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao dengan lembut membelai garis-garis ini, dan benar-benar terkejut. Garis-garis halus terlihat samar-samar mengungkapkan jejak bioteknologi. Apakah itu? Zhang Hao masih menebak-nebak, Feng Ziling menjelaskan. Suanzenism memiliki dendrobium khusus, sejenis dendrobium yang tumbuh di tambang besi hitam, dan setelah bijinya disempurnakan, ia dapat mendesak besi hitam untuk meniru sistem akar tanaman berubah. Namun, apakah itu benih dendrobium atau tekniknya, itu adalah rahasia Suanzenism. Zhang Hao menghela nafas. Ketika Anda mengatakan ini, tidak ada rasa keindahan. Hei, saya pikir itu bioteknologi, tapi sekarang saya memahaminya, tidak begitu misterius. Feng Ziling masih bertiup, tetapi Zhang Hao sudah mulai menguap. Hari-hari ini, sangat menyenangkan. Sedemikian rupa sehingga Zhang Hao belum beristirahat selama beberapa hari dan belum berlatih. Bagaimanapun, kultivator tingkat rendah masih manusia, dan masih merasakan lelah. Feng Ziling berkata sebentar, dan mendapati bahwa tidak ada jawaban. Dia berbalik dan melihat Zhang Hao sedang tidur, dan dia segera menggerakkan giginya. Itu sangat membosankan. Ketika Zhang Hao membuka matanya lagi, dia melihat pintu keluarga Zhang, tetapi pintu itu benar-benar memegang pemakaman. Kepala Zhang Hao tertegun. Pemakaman akbar seperti itu jelas bukan pengrajin keluarga, hanya beberapa orang seperti ayah, paman kedua, ibu, yang memenuhi syarat. Zhang Hao bodoh dalam sekejap dan bingung saat dia berdiri di atas kapal terbang. Feng Ziling, Huang Mingshan dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Semua orang memandang semuanya dengan bingung. Apakah keluarga telah diserang beberapa hari terakhir ini? Ini mungkin luar biasa. Setelah beberapa saat, Zhang Hao akhirnya bereaksi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuruni pesawat dengan gemetaran, dan berjalan menuju gerbang. Segera setelah memasuki gerbang, dia melihat ibunya Dai Xiao berlutut di samping, dan sebuah peti mati di halaman itu begitu menarik perhatian. Tapi kemudian Zhang Hao melihat ayahnya dan paman keduanya, yang hanya berdiri di samping dengan diam. Di sebelah peti mati, ada seorang lelaki aneh berumur 20-an yang berlutut di sana dengan diam-diam membakar kertas. Zhang Hao menghela nafas lega.
Zhang Shengde melihat Zhang Hao dan menatap Zhang Hao dengan emosi. Lalu dia menarik Zhang Hao dan berkata ke peti mati. Ini pamanmu, tolong ucapkan selamat tinggal. Paman. Kepala Zhang Hao tertegun, tapi dia masih berlutut di samping ibunya, mengetuk 4 kepala, dan bertemu ibunya sebelum dia bangkit dan menatap ayahnya, Zhang Shengde, menunggu penjelasan. Zhang Shengde memegang Zhang Hao, dan yang pendiam akan berbicara di masa lalu. Zhang Hao menghela nafas sejenak. Sang ibu berasal dari negara Saus, dan Dugu Junji juga dari negara Saus. Zhang Jiake benar-benar luar biasa. Zhang Hao juga mengagumi pamannya, yang belum pernah bertemu. Ternyata paman meninggalkan ibu tahun itu, bukan karena tidak bertanggung jawab, tetapi dia tidak ingin membuat ibunya sedih. Pikirkan juga, pada waktu itu, paman saya tidak punya kehidupan lagi, daripada mati di depan ibunya, lebih baik meninggalkan pemikiran tentang dunia. Pemakaman diadakan di malam hari. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah makan malam, Zhang Hakai secara resmi bertemu dengan Su Jie, Yan Qing dan Zheng Yu. Karena usia mereka yang serupa, ketiganya segera akrab satu sama lain, dan mereka secara bertahap berbicara dan tertawa. Menurut usianya, Zhang Hao perlu memanggil Su Jie, saudara. Penghiburan terbesar bagi almarhum adalah bahwa kita harus hidup dengan baik dan mewarisi kehendaknya. Ketika ditanya tentang keinginan terakhir pamannya, Su Jie berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan santai. Tuan hanya memiliki 2 keinginan. Satu adalah untuk melihat bibinya bahagia dan melihat Zhang Jiaqiang. Juga, guru hanya ingin melihat reunifikasi dengan kekuatan di negara Saus. Alasan mengapa guru akhirnya pergi ke Pulau Kunlun adalah alasan paling penting, karena dia ingin menemukan cara untuk memulihkan negara Saus. Apakah kamu menemukannya? Su Jie tidak berbicara, tetapi menunjuk dirinya sendiri. Lalu dia menunjuk ke Yan Qing dan Zheng Yu di sekitarnya. Zhang Hao sedikit mengernyit, saudaraku, bisakah kita menjelaskan titik putihnya? Su Jie perlahan berkata, kami bertiga telah belajar 3 metode berbeda dalam mengatur negara, semuanya disukai oleh Pulau Kunlun. Tapi kami tidak tahu apakah ketiga metode ini cocok di sini. Tiba-tiba, Zhang Hao berpikir sejenak dan berkata, saya sedikit akrab dengan bupati hari ini, dan negara Qixia juga membutuhkan bakat. Izinkan saya memperkenalkan Anda, dan mencoba melobi bupati. Di kerajaan Saus saat ini, saya takut tidak akan ada ruang bagi ketiga saudara untuk menunjukkan bakat mereka. Namun, negara Qixia saat ini adalah pemborosan hidup, mungkin kesempatan untuk mencoba. Su Jie saling memandang dan mengangguk secara bertahap, lalu mereka berterima kasih kepada Zhang Hao. 1 malam berlalu. Dalam sekejap mata sudah di pagi hari, Zhang Hao telah tinggal di sini sepanjang malam di pangkalan penelitian. Tak perlu dikatakan, itu adalah malam tanpa tidur lagi. Suatu malam, Zhang Hao memeriksa pelabuhan, dermaga, jalur produksi baja, dan penyulingan minyak, terutama bubuk mesiu dan artileri. Karena Diao Desan menerima cangkang dengan tangan kosong, Zhang Hao harus membuka kail lagi. Dia menginstruksikan Huang Mingshan dan yang lainnya untuk mulai mempelajari barang yang tertunda. Menurut tingkat teknologi saat ini, ada 2 jenis fuses yang ditentukan oleh penundaan. Salah satunya adalah meluncurkan pertama dan kemudian menunda setelah memicu, yang merupakan standar untuk proyektil penusuk baja. Salah satunya adalah menyalakan pada saat peluncuran, yang merupakan standar dari senjata penerbangan. Ini membutuhkan perhitungan ketat ketinggian peluncuran, jarak, kecepatan. Selain itu, Huang Mingshan sudah mulai mempelajari artileri kaliber 300 mm. Dan artileri 300 mm juga dilengkapi dengan penelitian motor penggerak, sekarang tidak akan cukup menggunakan kereta atau sesuatu. Untuk saat ini, Zhang Hao tidak mengharapkan mesin pembakaran internal atau sejenisnya, asalkan dapat menggunakan turbin yang dikendarai oleh Lingxi. Huang Mingshan dan yang lainnya juga mulai secara sadar merekrut dan melatih lebih banyak murid, dan keluarga Zhang perlahan berada di jalur yang benar. Ketika Zhang Haoshi kembali ke rumah sambil tersenyum, berpikir bahwa Zhou Sueyao harus bangun, Zhang Hao mempersiapkan. Zhang Hao, suara perempuan yang familiar dan aneh, parau menyela lamunan Tuan Zhang. Cerita bersambung di bawah ini.
Zhang Hao tiba-tiba berhenti, orang di depannya ternyata adalah Hu Yinglan, pengawal sang putri. Zhang Hao berkedip. Bukankah ini Sister Hu? Sister Hu semakin cantik. Mulut Hu Yinglan berkedut, dan mulutmu semakin banyak dihabiskan. Hu Yinglan mendengus sebelum berkata, aku sudah lama menunggumu. Sang putri, mengatakan bahwa Jiu Yangzong telah mengkhianati. Tanyakan pada para Zhangs apakah mereka memiliki kemampuan untuk meledakkan Jiu Yangzong, seperti halnya Yun Haiguan. Apa? Zhang Hao tiba-tiba kaget. Zhang Hao membeku beberapa saat setelah mendengar kata-kata Hu Yinglan. Kemudian perlahan-lahan kembali sadar, meledakkan Jiu Yangzong. Itu. Saudari Hu, meskipun saya belum melihat gerbang Gunung Jiu Yangzong dengan mata saya sendiri, jangan bicara tentang seberapa besar gerbang Gunung Jiu Yangzong. Mari kita bicara tentang Penatua Jiu Yangzong, dikatakan bahwa ia adalah penguasa periode Huasen. Jika kita meledakkan Jiu Yangzong, aku khawatir keluarga Zhang tidak akan selamat hari berikutnya. Hu Yinglan memandang Zhang Hao tanpa berbicara, tetapi matanya sangat tegas. Saya tidak bercanda. Tapi Zhang Hao juga menatap Hu Yinglan dan tidak berbicara. Meledakkan Jiu Yangzong. Ini tidak realistis. Ini bukan sesuatu yang bisa ditentukan dengan menepuk kepala. Jiu Yangzong bukan Xing Lintang. Ini adalah eksistensi yang lebih tua dari negara Qixia, tetapi ini bukan kesemek yang lembut. Untuk waktu yang lama, Hu Yinglan mendengus lagi. Pengecut. Zhang Hao menggelengkan kepalanya. Ini bukan pengecut, tetapi karena pertimbangan rasional. Di dalam, dan bahkan di sekitar, Sekte Jiu yang pasti Gua Longtan Tiger. Menurut pendapat saya, Sekte Jiu yang sekarang harus diisolasi dan dikepung. Meskipun Jiu Yangzong kuat, ia juga perlu berkomunikasi dengan dunia luar. Jika kita tidak menyerang, Jiu Yangzong secara bertahap akan menurun. Jika Jiu Yangzong mengambil inisiatif untuk menyerang, kami akan memusnahkan mereka di pinggiran dan tanpa keuntungan dari Jiu Yangzong. Ketika vitalitas Jiu Yangzong hampir dihilangkan, sudah waktunya bagi kita untuk menyerang. Padahal, yang terpenting adalah kita butuh waktu sekarang. Keluarga Zhang membutuhkan waktu untuk berkembang, dan negara Qixia juga membutuhkan waktu untuk bernapas. Hu Yinglan memandang Zhang Hao lagi untuk waktu yang lama, dan mendengus lagi, kedengarannya sangat masuk akal. Jadi, bagaimana dengan Anda dan saya yang akan menemui Bupati? Zhang Hao memikirkannya dan mengangguk. Baiklah, aku hanya punya banyak hal yang harus dilakukan dengan sang putri, batuk, Raja Bupati untuk membahas. Itu terjadi, aku punya 3 bakat di sini untuk diperkenalkan kepada Raja Bupati. Siapa? Hu Yinglan sangat waspada. Sekarang sang putri baru saja menjadi bupati, negara Qixia dalam kekacauan, tetapi tidak tahan lagi. Zhang Hao tersenyum. Tenang, itu pasti berguna. Apakah Anda masih khawatir bahwa saya tidak baik untuk bupati? Hu Yinglan memandang Zhang Hao sebentar, tiba-tiba teringat sesuatu, dan tiba-tiba tersenyum misterius. Oke, kamu bisa membawa seseorang bersamamu. Tapi izinkan aku mengatakan dulu bahwa orang yang kamu bawa tidak boleh dekat dengan bupati. Dan jika ada yang salah, kamu satu-satunya yang bertanya. Tentu saja. Zhang Hao berjanji, dan berbalik untuk membawa Su Jie, Yan Qing, dan Zheng Yu bersama dengan Hu Yinglan ke ibu kota kekaisaran. Sebelum pergi, Zhang Hao melihat kembali ke pintunya, dan tiba-tiba dia merasakan sedikit emosi. Sebenarnya, saya ingin berkembang dengan tenang, berlatih dengan cara, dan mendapatkan umur yang panjang, tetapi saya tidak bisa tenang. Cerita bersambung di bawah ini. Hu Yinglan mengeluarkan fuzuan melarikan diri dari angin, dan sekelompok angin segar bergulung di sekitar Zhang Hao dan yang lainnya dengan cepat pergi. Setiap kali dia bergerak maju, Hu Yinglan menambahkan fuzuan melarikan diri dari angin, terbang dengan kecepatan kilat. Hanya butuh lebih dari 10 menit bagi Zhang Hao untuk melihat Kabupaten Ninghe berkedip-kedip dari samping, kemudian dia berjalan jauh-jauh untuk menyaksikan bunga-bunga, tetapi juga menghargai kegembiraan panen raya di tanah pertanian yang luas. Tanpa sadar, ini musim gugur. Setelah periode lebih dari 2 jam, sebuah kota yang megah muncul di depan Zhang Hao. 3 karakter besar kota Guangling, menggantung tinggi di gerbang kota, dan ada 3 karakter kecil di bawah ini. Gerbang Xicheng. Dibandingkan dengan Yunhai Guan, ibu kota negara Jinyang, dan kota Jingshan di negara Jinyang, yang dilihat Zhang Hao, masih sedikit tidak memadai.
Tapi warna biru hitam yang tebal membawa berat dan mendominasi ke kota Guangling. Ini adalah dinding yang terbuat dari batu hijau dan hitam, tingginya hampir 15 kaki, atau sekitar 50 meter. Tembok kota yang megah seperti naga hijau, dan horizonnya jauh lebih tinggi dari bukit di sekitarnya. Dinding kota penuh dengan jejak tahun, ditutupi dengan lumut belang, mawar, tanaman merambat dan tanaman anggur lainnya. Namun tanaman ini hanya bisa memanjat hingga ketinggian 20-30 meter. Gelombang cahaya muncul samar-samar di permukaan tembok kota, dan cahaya kabur hampir menyelimuti seluruh kota. Bagian depan adalah ibu kota kekaisaran, kota Guangling. Hu Yinglan menunjuk ke bagian depan, cukup bangga Tu Baozi, terkejut. Saya tidak ingin Zheng Yu membacanya, tetapi berkata dengan sedikit kekecewaan. Kota ini tidak besar, wow. Su Jie menutupi mulut Zheng Yu dan berkata sambil tersenyum. Maaf, teman saya akan berbicara omong kosong, tidak masalah. Beberapa garis hitam muncul di kepala Hu Yinglan, dan dia tidak lagi memperkenalkan kota Guangling. Memasuki ibu kota kekaisaran, di sepanjang jalan beraspal dengan lempengan batu biru, kami berjalan ke depan sekitar 6 atau 7 mil, dan orang-orang berhenti lagi di bawah tembok kota yang megah. Dibandingkan dengan kota terluar, kota terdalam jauh lebih pendek, tetapi formasi di dinding lebih padat, dan riak-riak formasi samar-samar berkilau dengan kilau logam. Prajurit yang telah berpatroli di gerbang tembok kota setidaknya pada periode yayasan. Ini semua penjaga di sini, Hu Yinglan menjelaskan dengan dingin dan memimpin untuk berjalan maju. Seseorang segera keluar untuk memeriksa identitas Hu Yinglan. Setelah menghabiskan banyak waktu, Zhang Hao akhirnya memasuki kota terdalam. Terakhir kali saya pergi ke kerajaan Jinyang, Zhang Hao gagal memasuki kota terdalam, yang merupakan istana kekaisaran. Kali ini, Zhang Hao akhirnya melihat seperti apa istana dunia ini. Di balik tembok kota terdapat deretan bangunan yang kokoh dan megah. Tidak ada imajinasi tentang kemewahan, tetapi lebih banyak kesederhanaan, tetapi ada dominasi kesederhanaan yang tak terkatakan. Semua bangunan tajam dan pantang menyerah, dan hampir tidak ada bahan lembut. Fondasi adalah batu hijau dan hitam, meskipun pilar dan baloknya berwarna merah terang, tetapi ukiran di atasnya sebagian besar adalah harimau dan naga. Di atap yang terangkat ada ciuman burung hantu yang meraung. 9 putra naga legendaris ini berbentuk cukup seperti serigala. Atap bangunan istana bukanlah ubin berlapis emas, tetapi warna laut dalam yang tebal, hampir biru kehitaman. Dikelilingi oleh penjaga baju besi hitam, senjata itu entah cangge atau tombak, dan bilah senjata berkilauan. Di istana seperti itu, Zhang Hao tiba-tiba mengangkat semangat juang yang tak terlukiskan di hatinya. Samar-samar Zhang Hao mengerti mengapa sang putri akan menjadi karakter yang kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi Zhang Hao juga sangat ingin tahu. Dalam lingkungan seperti itu, bagaimana dia bisa membuat orang seperti pangeran. Zhang Hao, kudeta di istana, belum mengetahuinya, tapi setidaknya dia tahu. Mantan pangeran itu berantakan yang tidak bisa menahan tembok. Mati. Bagus sekali. Zhang Hao mengamati sambil berjalan, tapi dia semakin takjub. Suasana kasar, mendominasi berat, tetapi perang tersirat sederhana. Ini bukan seperti istana, tetapi lebih seperti istana. Berpikir tentang lingkungan negara Qixia, Zhang Hao mengangguk kagum. Setelah serangkaian kekacauan, di bawah serangan tiba-tiba dari negara Jinyang, negara Qixia masih bertahan dan mempertahankan kekuatan tempur yang cukup. Mampu meninggalkan kemewahan dan kenikmatan, mampu hidup dalam damai, dan siap menghadapi segala hal setiap saat membuat negara seperti itu mudah dikalahkan. Zhang Hao merasa bahwa itu benar hari ini. Melihat istana seperti itu, Zhang Hao tiba-tiba memiliki keyakinan yang tak terkatakan di dalam hatinya, negara Qixia pasti akan mengalahkan negara Jinyang. Hu Yinglan tidak membawa Zhang Hao ke aula pertemuan. Pada saat ini, Liga Super sudah berakhir, dan itu hampir siang. Seorang pengawal wanita datang untuk menjelaskan kepada Hu Yinglan, dan Hu Yinglan membawa Zhang Hao dan yang lainnya ke timur istana. Setelah berjalan beberapa saat, saya tiba di sebuah taman kerajaan yang indah di atas bebatuan di tengah-tengah taman kerajaan, ada gazebo yang sederhana dan menyegarkan, dan seorang tokoh yang dominan sedang duduk di gazebo. Mata Zhang Hao melebar karena terkejut.
Sosok di paviliun benar-benar Putri Liu Xinyu. Tetapi pada saat ini dia mengenakan gaun pelayan hitam dan sedang berdiskusi dengan para pejabat utama di kedua sisi. Pakaian pelayan hitam sangat berat, kawat emas samar menguraikan Phoenix menjulang, dan Hua Gui penuh dengan mendominasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di bawah temperamen Liu Fengyu, temperamen Liu Xinyu telah mengalami sublimasi yang tak terkatakan. Melihat Liu Xinyu seperti itu, Zhang Hao tiba-tiba mengangkat ide aneh. Gaun ini sangat pas. Tampaknya Liu Xinyu seharusnya mengenakan pakaian seperti itu secara alami. Hu Yinglan meminta Zhang Hao dan yang lainnya untuk menunggu di gerbang taman kerajaan saat dia berjalan melapor. Liu Xinyu menatap Zhang Hao dan yang lainnya, mengangguk, dan Hu Yinglan berjalan kembali dengan cepat, mengundang Zhang Hao dan 4 orang untuk lewat. Berjalan melalui jalan yang ditutupi dengan kelopak bunga, melewati jembatan batu kasar tanpa ukiran, mengejutkan beberapa burung terbang, dengan kuat menginjak bebatuan dan berjalan ke paviliun, Zhang Hao sekali lagi melihat Liu Xinyu dari dekat. Zhang Hao membawa Su Jie dan 3 orang bersama untuk bertemu Bupati. Liu Xinyu perlahan mengangkat kepalanya dan pergi. Pada saat ini, Liu Xinyu tampak acuh tak acuh. Akhirnya, matanya menatap Zhang Hao untuk sementara waktu, sedikit senyum muncul di wajahnya, dan dia perlahan berkata, "Kali ini kemenangan Kabupaten Changjun, terima kasih banyak atas dedikasi keluarga Zhang. Terima kasih banyak atas dukungan keluarga Zhang kepada negara dalam beberapa bulan terakhir. Saya mendengar bahwa kemenangan Kabupaten Xinjiang ini, artileri sangat diperlukan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan artileri." Beberapa pejabat di sekitar juga menatap Zhang Hao dengan rasa ingin tahu. Zhang Hao sudah siap, dan segera mengeluarkan 2 jenis mesiu dari cincin penyimpanan dan mengeluarkan pipa besi kecil untuk menunjukkan langsung. Sedangkan untuk peluru artileri, gunakan saja petasan. Cerita bersambung di bawah ini. Pada akhirnya, Liu Xinyu secara pribadi mengambil 2 petasan dan menahannya di telapak tangannya untuk diuji, satu dibuat dengan bubuk hitam biasa, dan yang lainnya dibuat dengan bahan peledak tingkat tinggi yang diledakkan. Petasan biasa meledak di tangan Liu Xinyu sedikit menggelengkan kepalanya dan membuka telapak tangannya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Hao melihat telapak tangan Liu Xinyu, tidak ada bawang hijau seperti gadis, ada kepompong kuning tua yang lemah di telapak tangannya. Meski sangat ringan. Adapun jejak ledakan bubuk mesiu, hanya sedikit jejak abu-abu putih yang tersisa. Kemudian Liu Xinyu menyalakan petasan yang terbuat dari bahan peledak tingkat tinggi, tetapi setelah mendengar ledakan itu, 2 kelompok api meletus dari kepalan tangan yang dipegang oleh Liu Xinyu. Memantul telapak tangannya, luka muncul di telapak tangannya. Dia tidak melindungi telapak tangannya dengan Zhenyuan. Apa yang dilihat Zhang Hao adalah pertempuran yang menakutkan. Wanita seperti itu membuat banyak pria yang malu. Liu Xinyu mengambil kain kasa dan mengusap telapak tangannya, mengangguk puas. Ya, ini hanya 2 gram bahan peledak, atau kerang kertas, jika beberapa kilogram bahan peledak, ditambah dengan selongsong baja, cukup untuk membawa periode jin dan kematian mematikan. Zhang Hao, berapa banyak potongan artileri dan kerang yang dapat dimobilisasi keluarga Zhang dalam 10 hari? Dihitung di Kabupaten Xinjiang. Zhang Hao bertanya-tanya, bagaimana cara menanyakan ini? Tetapi setelah memikirkannya, saya masih memberikan jawaban. Diperkirakan ada 25 hingga 30 artileri, dan jumlah peluru bisa mencapai sekitar 2000. Liu Xinyu bertanya lagi. Jika Anda tidak membuat peluru artileri, tetapi seperti petasan ini, itu hanya besar, terbuat dari 100 pound, Anda tidak perlu mempertimbangkan produksi yang tepat, berapa banyak yang dapat dilakukan dalam 10 hari. Ini. Zhang Hao tampak kusam, bukankah ini bom? Tetapi setelah memikirkannya, dia berkata. Teknologi semacam ini hampir tidak memiliki konten teknis. Dalam 10 hari, itu seharusnya bisa menghasilkan lebih dari 1000. Liu Xinyu mengangguk. Dia mengambil bubuk mesiu dan mengamatinya sebentar, dan berkata, bubuk mesiu ini seharusnya mudah ditiru. Zhang Hao tampak serius. Jika saya mengharapkannya dengan baik, kerajaan Jin yang takut bahwa itu akan meniru bubuk mesiu. Mereka mungkin tidak dapat membuat artileri, tetapi jika itu dibuat menjadi bom seperti petasan, tidak ada masalah. Perdana Menteri Ouyang Xi akhirnya berkata.
Jika ini masalahnya, maka negara Danyang dalam bahaya. Negara Jinyang pasti akan menggunakan bahan peledak untuk berurusan dengan negara Danyang, dan situasi saat ini negara Danyang tidak dapat menghentikan bahan peledak sama sekali. Saya takut bahwa tidak akan lama bagi negara Danyang untuk mati. Setelah negara Danyang mati, tujuan selanjutnya dari negara Jinyang adalah kita. Warna kulit Liu Xinyu juga berubah. Setelah beberapa saat perenungan, dia berkata perlahan, kali ini pembicaraan damai dan pertukaran tahanan, kita harus melakukan beberapa kemungkinan. Di gazebo, semua orang tidak berbicara, semua memandang Liu Xinyu, menunggu Liu Xinyu memberikan instruksi untuk langkah selanjutnya. Tapi Liu Xinyu mengalihkan perhatiannya ke tiga orang yang dibawa oleh Zhang Hao. Zhang Hao, apakah ini orang yang Anda maksud? Iya. Liu Xinyu melirik Su Jie, Yan Qing, dan Zheng Yu dengan postur yang agak sombong, dan berkata dengan ringan, tiga dari kalian, tolong perkenalkan dirimu. Cerita bersambung di bawah ini. Su Jie bertindak pertama, dia mengambil bagian pertama dari langkah itu dengan hati-hati, percaya diri dan dengan bangga. Temui Yang Mulia Bupati. Di bawah Su Jie, dia dilahirkan di negara paling timur di Biang di benua bumi subur, dan kemudian bepergian dan belajar di Pulau Kunlun selama lebih dari 10 tahun. Selama lebih dari 10 tahun, saya telah melakukan perjalanan ke 9 negara di Pulau Kunlun dan mempelajari salah satu ide Pulau Kunlun yang lebih populer untuk memerintah negara. Ada beberapa metode yang diakui secara luas dan efektif untuk memerintah negara. Dan apa yang saya pelajari adalah sejenis pemikiran yang disebut Fa. Sederhananya, raja membuat hukum, 100 pejabat memerintah negara sesuai hukum, dan orang-orang mematuhi hukum. Hukum itu unik, pasti, terbuka, dan transparan. Dibandingkan dengan hukum tradisional yang mengatur negara, aturan hukum dapat sangat menghilangkan faktor manusia. Kehendak raja dapat sepenuhnya dikomunikasikan ke setiap sudut kekaisaran. Dalam proses penegakan hukum, Raja Tinggi tidak terlibat langsung dalam memerintah negara, tetapi mengendalikan negara dengan sikap para pengamat dan hakim. Hukum dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang mengatakan potensi yang unik bagi raja, dan raja terlahir dengannya. Raja adalah yang tertinggi jika dia adalah dewa. Kendalikan hukum dan memerintah negara dengan hukum. Keduanya disebut operasi, dan apa yang disebut operasi sebagai imbalan dan menghukum dengan jelas dan menimbang keseimbangan. Ketiganya berkata, Fa, dan itu adalah hukum yang berlaku untuk semua orang yang semua orang akan patuhi. Jika ketiganya diperoleh, bahkan jika wilayahnya ribuan mil, raja akan menggantung dan memerintah. Su Jie berkata, murid-murid Zhang Hao berkontraksi seketika, perasaan yang akrab. Adapun beberapa pejabat seperti Ouyang Xi, murid-muridnya juga dikontrak. Mereka sangat sadar akan masalah-masalah, jika aturan hukum dan kekuasaan Perdana Menteri digunakan di seluruh negeri, saya khawatir mereka akan sangat lemah. Tidak ada yang bodoh, walaupun mereka belum sepenuhnya memahami aturan hukum, cukup memahami ide umum hanya dengan penjelasan saat ini. Tapi mata Liu Xinyu bersinar redup. Tapi Liu Xinyu tidak berbicara, dia mengangguk pelan, dan kemudian melihat yang berikutnya. Su Jie kembali ke posisi sebelumnya, dan Yan Qing mengambil setengah langkah pertama. Di bawah Yan Xing, dari Pulau Kunlun dan Nanliang, menurut Pulau Subur, seharusnya disebut Negara Nanliang. Sekitar 7 tahun yang lalu, saya bertemu Su Jie. Apa yang saya pelajari adalah hukum negara yang disebut Konfusianisme. Di benua Kunlun, kami menyebut kelas bangsawan yang memiliki status bangsawan tetapi tidak dapat memiliki hak-hak bangsawan sebagai si. Misalnya, yang disebut putra kedua dan putra ketiga. Kami memiliki cukup pengetahuan dan status mulia, tetapi kami tidak dapat berpartisipasi dalam manajemen keluarga atau menikmati hak-hak kaum bangsawan. Maka dibentuklah kelas khusus, bangsawan. Sarjana tidak memiliki properti konstan tetapi memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, para bangsawan harus menemukan jalan keluar dari yang biasa. Setelah periode evolusi yang panjang, cendekiawan terutama dibagi menjadi 2 bagian. Beberapa dari mereka terutama, sastra, dan disebut Konfusianisme. Mereka yang fokus pada latihan spiritual dan pertempuran disebut sopan. Ada juga sekolah yang menyarankan negara dan disebut konselor. Legalis milik cabang penasihat.
Di benua Kunlun, para penguasa Konfusianisme dan pasukan kesatria bersama-sama menjaga kemakmuran suatu negara. Karena bangsawan tidak terseret oleh keluarga, seni bela diri, tetapi dalam lingkungan nasional, mereka telah berkembang dengan pesat. Cerita bersambung di bawah ini. Pemerintahan Konfusianisme negara dapat diringkas dalam 8 kata. Junjun Cencen, ayah, putra dan putra. Mata Liu Xinyu menjadi lebih cerah. Secara khusus, frasa properti Konstansici membuat Liu Xinyu senang. Profil negara Qixia adalah, apa kepala keluarga dan perwakilan sekte yang aktif di Chaotang. Orang-orang ini terseret di belakang daftar panjang, besar, mereka memikirkan keluarga dulu ketika mereka melakukan sesuatu, lalu mereka memikirkan negara. Masalah ini hampir menjatuhkan negara Qixia. Liu Xinyu mengangguk perlahan, lalu menatap Zheng Yu yang terakhir dengan penuh semangat. Ketika Yan Qing kembali ke posisinya, kepala Zheng Yu setengah langkah ke depan. Di bawah Zheng Yu, yang juga berasal dari negara Nanliang, mewarisi pemikiran ksatria. Bahkan, seorang ksatria hanya mewakili satu jenis pemikiran, dan seorang ksatria juga dapat memerintah negara, tetapi seorang Konfusianisme mungkin tidak dapat memerintah tentara. Orang besar adalah negara dan rakyat. Pemikiran ksatria adalah pemikiran positif. Di satu sisi, kami aktif mempelajari perang, tetapi di sisi lain, kami memiliki konsep non-serang. Terus terang, kami tidak menganjurkan perang yang tidak adil, tetapi kami tidak takut perang. Senyum di wajah Liu Xinyu semakin kuat, dan dia dengan tajam menemukan pertanyaan yang menarik. Su Jie, ketika kamu memperkenalkannya, kamu tidak memperkenalkan Konghucu dan ksatria, kamu hanya memperkenalkan diri. Yan Qing, ketika Anda memperkenalkan konselor dan legalis, Anda tampaknya tidak ingin memperkenalkannya. Jelas ada keraguan. Dan Zheng Yu, Anda baru saja meremehkan Konfusianisme. Tetapi raja ini melihat kalian bertiga, dan harus menjadi teman yang sangat baik, jika tidak mereka tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke negara Qixia. Zhang Hao, Ouyang Xi dan yang lainnya berdiri diam, tetapi mereka juga menemukan hal-hal menarik, ketika ketiganya memperkenalkan diri, mereka mulai bertarung secara terbuka. Tapi ketiganya jelas berteman lagi. Su Jie berbicara lagi, dan kata-katanya sangat kuat. Teman adalah teman, pikiran adalah pikiran. Para legalis percaya bahwa Konfusianisme kacau dengan teks, dan kesopanan dilarang oleh seniman bela diri. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Cukup yakin, itu sederhana dan cukup jelas untuk mendominasi. Yan Qing tidak mau menunjukkan kelemahannya. Sistem hukumnya lebih kejam daripada harimau, rakyatnya sangat menderita, dan semua industri layu. Zheng Yu mendengus dingin. Di benua Kunlun, kaum legalis kejam dan rakyatnya sangat menderita. Penguasa negara itu baru berusia 1000 tahun. Yan Qing mencibir. Memerintah negara dengan ksatria, orang-orang berani membunuh raja. Su Jie juga berkata dengan dingin. Meskipun kehidupan suatu negara yang diperintah oleh hukum tidak lama, dalam waktu yang terbatas ini, kami berjuang melawan negara-negara lain. Mereka yang memerintah negara dengan hukum akan mati dengan paksa. Mereka yang memerintah negara dengan Konfusianisme akan mati dengan kelemahan. Penguasa negara, negara menuju kekacauan. Zhang Hao tertegun dan mendengar, tunggu, tiga bersaudara, kamu keluar dari topik. Tujuan dari kedatangan kami hari ini adalah untuk membahas seberapa kuat dan jangka panjang negara Qixia. Bukan untuk membahas bagaimana cara mati negara. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang. Mulut gagak. Liu Xinyu mendengus dingin, tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Tapi Zhang Hao merasa bahwa ini pasti membicarakan dirinya sendiri. Dan Zhang Hao samar-samar merasa bahwa ekspresi Liu Xinyu dari kalimat ini sedikit menawan. Zhang Hao tertawa sedikit, setelah semua, dia memperkenalkan dirinya, dan dia selalu berkata tidak. Zhang Hao berkata perlahan. Yang mulia, saya pikir Konfusianisme, legalisme, dan seni bela diri dapat mengambil bagian dari pemikiran mereka dan membiarkan mereka bertiga bertanggung jawab atas departemen yang berbeda. Liu Xinyu mengangguk pelan, Zhang Hao, tiga orang yang kamu perkenalkan, raja ini sementara puas. Tapi prioritas utama bukan ini, tetapi gencatan senjata negosiasi dan pertukaran. Apakah kamu punya ide? Aku. Zhang Hao sedikit terkejut. Iya, itu kamu.
Saya pikir kamu memenangkan setidaknya setengah dari kemenangan di Kabupaten Xinjiang. Zhang Hao tenang. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama dan perlahan berkata, saya pikir masalah ini tidak mudah dijawab. Secara teori, negara Qixia membutuhkan pemulihan, tetapi ada masalah yang sangat serius, yaitu, kami telah memutuskan jalan komersial sekarang, dan sangat sulit bagi kami untuk mengisi kembali obatnya. Jika kita terus bertarung, semua orang menghela nafas lega. Namun begitu gencatan senjata berhenti, berbagai masalah akan muncul. Konsekuensi macam apa yang akan terjadi pada saat itu, tidak tertahankan. Poin lainnya adalah sekarang Bupati Putri. Zhang Hao tidak mengatakan ini, tetapi maknanya telah terungkap dalam kata-kata. Dan Liu Xinyu juga mengerti. Setelah jeda singkat, Zhang Hao melanjutkan. Selain itu, alasan terbesar untuk kemenangan kami kali ini adalah artileri. Kerajaan Jinyang hanya takut bahwa ia telah menguasai rahasia inti artileri, yaitu bahan peledak. Oleh karena itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tidak menguntungkan bagi kita. Terutama ada sekte Jiuyang. Juga, orang-orang yang didukung oleh Tanah Lancang takut dan tidak mau melihat gencatan senjata dan pembicaraan damai. Secara keseluruhan, pendapat saya adalah, selamat dalam kematian, hanya kemenangan yang dapat membawa stabilitas ke negara ini. Kata-kata terakhir Zhang Hao juga kata-kata, apakah Anda ingin menjadi ratu? Jadi, pergi untuk kemenangan. Mata Liu Xinyu sangat cerah, dan dia menatap mata Zhang Hao dengan makna yang berarti. Apa yang Anda katakan masuk akal. Ben Wang akan mempertimbangkannya. Pengingat Anda, Ben Wang menuliskannya. Tiba-tiba, Zhang Hao meluruskan tubuhnya dan berkata dengan tenang, Yang Mulia, saya ada hal lain yang akan datang hari ini. Itu adalah rekomendasi sendiri. Saya juga punya kebijakan untuk memerintah negara. Oh, kamu juga punya strategi untuk memerintah negara. Liu Xinyu tertarik. Dia benar-benar bahagia hari ini karena dia merasa semuanya berjalan begitu lancar sejak dia menjadi tuan rumah. Kabupaten Xinjiang telah memenangkan banyak keberhasilan, dan hari ini ada lebih banyak bakat dari Pulau Kunlun yang jauh. Sekarang ketika Zhang Hao ingin merekomendasikan dirinya sendiri, Liu Xinyu tiba-tiba mengubah postur tubuhnya. Dia bersandar ke samping dan bersandar di belakang kursi, dia menjadi kuat 3 kali, tetapi menambahkan pesona dan kemalasan yang tak terkatakan. Lalu Liu Xinyu perlahan, dengan sedikit malas, berkata dengan lembut, katakan padaku. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao juga sopan. Saya akan menawarkan kebijakan memerintah negara, saya khawatir itu sama sekali berbeda dari pemahaman tradisional, tetapi sudah dipraktikkan. Saya menyebut strategi memerintah negara ini, kekuatan industri dan komersial. Industri dan perdagangan adalah kependekan dari industri dan perdagangan. Industri, Yang Mulia benar-benar telah melihatnya. Apa yang dikembangkan keluarga Zhang sekarang, dan apa yang dilakukan oleh Asosiasi Penyuling dan Asosiasi Suanti adalah industri. Ini adalah metode produksi baru, dan efisiensi produksinya lebih dari 10 kali atau puluhan kali lipat dari industri kerajinan tradisional. Itu juga dapat memproduksi beberapa produk yang tidak dapat dilakukan oleh industri kerajinan. Produk representatif dari industri sebelumnya adalah artileri. Ada juga bisnis. Bisnis yang saya bicarakan adalah konsep yang sangat berbeda dari bisnis di masa lalu. Di masa lalu, perdagangan membeli rendah dan menjual barang-barang yang tinggi, penimbunan aneh, dan tidak bermoral untuk keuntungan, yang sangat merusak kepentingan nasional. Bisnis yang saya usulkan berakar pada industri, ini merupakan perluasan dari industri dan bisnis yang sama sekali baru. Mengambil artileri sebagai contoh, apakah meneliti artileri atau memproduksi artileri membutuhkan modal yang besar, dan keluarga Zhang hanya dapat memperoleh modal kembali jika menjual artileri, dan dapat terus memproduksi lebih banyak artileri dan mempelajari artileri yang lebih kuat. Dalam proses memproduksi artileri di Zhangjia, kita perlu membeli besi hitam dari Dayang Group dan memproduksi dan memproses artileri sebelum menjualnya ke Dayang Group. Grup Ocean menggunakan artileri untuk menang di medan perang, dan memperoleh keuntungannya sendiri dari medan perang untuk menambah kerugian pembelian artileri. Dengan cara ini, siklus sempurna selesai. Industri dan perdagangan tidak dapat dipisahkan. Ide-ide industri dan perdagangan relatif baru. Meskipun Zhang Hao sangat mudah,
Liu Xinyu dan semua orang masih merenung dalam-dalam. Untuk sesaat, Liu Xinyu mengangguk sambil berpikir, kedengarannya bagus, tapi apa hubungannya dengan negara ini? Yang mulia, ini sudah menjadi kasus untuk satu keluarga Zhang dan satu kelompok kelautan. Bagaimana jika ada 10 keluarga Zhang, 100 keluarga Zhang, 100 kelompok kelautan? Bahkan jika setiap kelompok hanya dapat menghasilkan satu jenis senjata, itu adalah 100 jenis senjata yang dapat mengubah nasib. Apa yang berbeda dari Jiuyang Zong adalah bahwa begitu masing-masing kelompok terbentuk, itu akan membentuk hubungan yang rumit dengan lokalitas. Bukanlah tugas yang mudah untuk menginginkan pengkhianatan atau sejenisnya. Dan negara dapat melawan kelompok melalui perdagangan. Bisnis adalah sumber kehidupan industri. Selama negara mengendalikan bisnis, ia dapat mencubit leher industri. Dan negara juga dapat mengembangkan industri, dan bahkan memiliki keuntungan. Liu Xinyu benar-benar bergerak kali ini. Dia menyipitkan matanya dan sepertinya memikirkan masa depan, tapi dia sedikit skeptis, keluarga Zhang benar-benar mau mengenakan kera pada dirinya sendiri. Untuk sesaat, Liu Xinyu tiba-tiba tersenyum. Hari ini saya mendengar 4 cara pemerintahan yang sangat berbeda tetapi tampaknya baik. Biarkan saya kembali dan memikirkannya. Ayo, biarkan Su Jie, Yan Qing dan Zheng Yu mengatur terlebih dahulu sementara tinggal di majelis tinggi. Su Jie dan 3 orang berterima kasih kepada Zhang Hao sebelum pergi. Ketika ketiga Su Jie pergi, Liu Xinyu menatap Zhang Hao sambil tersenyum. Raja ini sangat ingin tahu, mengapa 3 orang luar biasa ini datang ke keluarga Zhang. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao menghela nafas. Yang mulia, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Ceritanya paling jelas. Dibandingkan dengan narasi yang membosankan, ceritanya lebih menyentuh. Liu Xinyu tampaknya melihat sepasang saudara dan saudari dikejar oleh pembunuh brutal yang tak terhitung jumlahnya, dan melarikan diri ke negara Qixia dengan canggung, untuk melindungi saudara perempuannya, saudaranya menderita trauma kematian. Kemudian saudara lelakinya meninggalkan saudara perempuannya dengan rasa sakit, ingin pergi sendirian, menunggu kematian datang, tetapi dia tidak menyerah untuk bertahan hidup, dan akhirnya mendapatkan petualangan yang tidak diketahui secara kebetulan. Tapi bagaimanapun, dia masih gagal lolos dari maut. Tetapi selama 18 tahun ini, saudaranya tidak melupakan negaranya, ia mengambil para murid dan mengirim para murid kembali ke barat tanah-tanah subur. Karena kekacauan di negara Saus, ia harus datang ke negara Qixia. Setelah mendengarkan cerita Zhang Hao, Liu Xinyu bahkan memiliki sedikit keberuntungan. Saya sangat beruntung, bakat seperti itu biarkan saya bertemu. Apakah ini yang disebut, surga bantu aku? Meskipun mereka tidak yakin dengan kemampuan 3 orang Su Jie, selama mereka membawa ide-ide ini, Liu Xinyu yakin bahwa dia dapat mengambil keuntungan dari keluarga dan menumbuhkan Qixia. Ada juga ide industri dan perdagangan yang disediakan oleh Zhang Hao, yang juga sangat baru, dan perkembangan keluarga Zhang saat ini dan kemenangan Kabupaten Xinjiang telah memberikan Liu Xinyu kerinduan yang lemah akan industri dan perdagangan. Dan pada saat ini pikiran Liu Xinyu muncul dengan pelabuhan Zhangjia, kapal lapis baja kecil, dan kapal baja besar yang sedang dibangun. Setelah beberapa saat, Liu Xinyu mengangguk pelan, hal-hal ini akan dikesampingkan untuk saat ini. Mari kita bicara tentang pertukaran tahanan dan pembicaraan damai. Diskusi ini setengah hari. Setelah kembali ke rumah Zhang, Zhang Hao segera memerintahkan, untuk memproduksi peluru dan artileri dengan kekuatan penuh, serta bom benzena mentah. Bahan peledak yang digunakan dalam bom tidak perlu dimurnikan, dan mereka lebih menguntungkan. Waktunya 10 hari. 10 hari kemudian, negosiasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya diadakan antara Kabupaten Guangling dan Kabupaten Jianwu di negara Qixia. Tepatnya, negosiasi telah berlangsung selama 10 hari, dan hari ini tujuan paling penting adalah untuk menukar tahanan. Ngomong-ngomong, kedua pihak juga perlu menyelesaikan perjanjian gencatan senjata. Karena kedua belah pihak ingin menukar hingga 200.000 tawanan, mereka membutuhkan tempat yang luas, sehingga semua orang memilih tempat yang disebut Kota Tangjia. Ini adalah kota biasa itu tidak akan menjadi biasa di masa depan. Kota Tangjia adalah tempat yang sangat menarik, terletak di tanah datar yang relatif besar,
tetapi di tanah datar, sebenarnya ada dua bukit kecil, bukit-bukit tidak tinggi, dan terlihat seperti 2 atau 30 meter, tetapi mereka berjarak sekitar 1 kilometer. Dengan kemampuan kultivator, berdiri di puncak gunung, Anda dapat dengan mudah berbicara melintasi langit. Liu Xinyu secara pribadi muncul dan berdiri di sebuah bukit di sisi barat, di samping Liu Xinyu, ada Zhang Hao, Guan Zhengqing, Ouyangxi, Wu Fanghai, Zhao Donghe dari tanah Changlan. Di sisi lain gunung, berdiri putra mahkota Zhao Huaiyun dari kerajaan Jinyang, di sampingnya adalah Pangeran Ziwei Zirong, Perdana Menteri Pang Chong, Jenderal Qi dan lainnya. Di bawah gunung, kedua belah pihak masing-masing mengirimkan 100.000 pasukan, keduanya dipersenjatai dengan gigi elit, negara Qixia bahkan meletakkan total 25 buah artileri. Ratusan senjata perang juga ditampilkan di sisi kerajaan Jinyang, sebuah platform terbang mengambang di udara, dengan panah raksasa yang ganas di atasnya. Cerita bersambung di bawah ini. Di bawah penindasan tentara kedua belah pihak, masing-masing menahan ratusan ribu tawanan. Sima Zhen memusatkan perhatiannya pada artileri untuk pertama kalinya, untuk master bayi 1 tahun, pada jarak yang begitu dekat, Anda dapat melihat banyak informasi terperinci. Kerajaan Jinyang berusaha membangun artileri, dan melihat artileri Zhang dengan matanya sendiri sangat penting bagi Sima Zhen. Dan Sima Zhen dengan tajam menemukan bahwa ada beberapa benda artileri, yang tampaknya sangat gemuk. Tapi segera, mata Sima Zhen bergeser. Dia melirik lama dan akhirnya fokus pada Zhang Hao. Zhang Hao tersenyum dan melambai pada Sima Zhen, sangat akrab. Sebagai produsen artileri dan sebagai presiden grup kelautan, Zhang Hao memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan ini. Melihat Zhang Hao melambai, Sima Zhen sedikit bingung, aku memelototimu sekarang, apa maksudmu dengan melambaikan tangan? Liu Xinyu menatap putra mahkota kerajaan Jinyang, dan cibiran muncul di sudut mulutnya. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai bertukar tahanan. Zhao Huaiyun, putra mahkota Jinyang, sangat tenang, bahkan ramah. Dia berkata dengan suara yang jauh. Melihat putri agungmu lagi, kamu masih sangat cantik dan mempesona. Liu Xinyu mendengus dingin. Tetapi pada saat berikutnya, Zhao Huaiyun menghela nafas. Bagaimana kamu, kecantikan yang tiada taranya, bahkan dapat membunuh saudaramu sendiri. Sedih sekali bumi ini. Puteri, apakah kamu bisa turun? Wajah Liu Xinyu langsung dingin, dan dia memiliki banyak spekulasi di dalam hatinya. Apakah Zhao Huaiyun mendapatkan informasi itu? Masih menebak. Jika ditebak, itu masuk akal. Karena perkataan, mendapat masalah, orang pintar tidak percaya. Selama Anda bermain politik, Anda mungkin bisa menebak. Tetapi bagaimana jika itu bocor? Ini memiliki konsekuensi serius, tidak banyak orang di tempat kejadian, dan secara teori, mereka dapat sepenuhnya dipercaya. Liu Xinyu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mencobanya. Yang Mulia berkata dengan bercanda. Apakah ini lelucon? Semua orang tahu. Zhao Huaiyun tertawa keras dan melanjutkan, tapi hari ini bukan pertengkaran, kita di sini. Tiba-tiba berteriak di sebelahnya, dan seorang master di samping Zhao Huaiyun menggulingkan hatinya di tanah. Kulit Zhao Huaiyun menjadi hitam seketika. Di sisi yang berlawanan, Zhang Hao memegang boneka di kayu senyin, bermain dengannya. Setelah tes terakhir, Zhang Hao melemparkan populasi ini ke sudut cincin penyimpanan. Jelas, selama periode ketika Zhang Hao tidak menggunakannya, kebetulan muncul di benak seorang master. Tapi hari ini, Zhang Hao tiba-tiba memiliki keinginan dan mengeluarkan boneka itu lagi. Akibatnya, efeknya luar biasa. Zhang Hao tidak berharap bahwa beberapa master sial ada di tempat itu. Dalam adegan serius di mana kedua belah pihak memulai negosiasi dan konfrontasi, seorang master di samping Pangeran Jinyang tiba-tiba jatuh di dadanya, menjerit dan berguling. Jangan terlalu mengasyikkan. Inisiatif yang dipegang oleh putra mahkota Jinyang runtuh dalam sekejap. Kesadaran spiritual Liu Xinyu melihat gerakan Zhang Hao, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya yang suram. Yang Mulia, orang-orangmu sepertinya telah menangkap api. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao memetik boneka beberapa kali dan melambaikan tangannya ke Sima Zhen lagi dengan senyum ramah. Sima Zhen, Zhao Huaiyun, tampak pucat.
Liu Xinyu mendapatkan kembali inisiatif untuk melihatnya, dan bibirnya dengan ringan terbuka. Kita tidak di sini untuk bertengkar, tetapi untuk bernegosiasi dan bertukar tahanan. Jadi, pertukaran tahanan pertama. Zhao Huaiyun tampak muram. Yang mulia salah, bagaimana saya bisa bertukar tahanan tanpa terlebih dahulu menandatangani gencatan senjata? Saya sangat berhati-hati. Liu Xinyu mengambil keuntungan dari keuntungan wanita itu dan bergumam sedikit, tidak sabar, dengan mengatakan, Oke, pertama menandatangani perjanjian damai. Dengan mengatakan itu, Liu Xinyu menandatangani perjanjian, mencapnya dengan meterai, dan mengirim Perdana Menteri Ouyang Xi ke sisi yang berlawanan. Setelah melihat perjanjian itu, Pangeran Jinyang membuat Sima Zhen membacanya lagi, dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah. Dia juga menandatangani dan mencapnya. Kemudian perjanjian dibuat dalam rangkap dua, meninggalkan negara Jinyang dengan satu salinan dan Ouyang Xi membawa kembali. Setelah Liu Xinyu mengkonfirmasi perjanjian itu, dia dengan lembut melambaikan tangan, mari kita mulai bertukar tahanan. Korps lama yang dipersiapkan Sang Su Yutiegan dan Zhong Suling Guan Zhengqing berteriak bersama, mulai bertukar tahanan. Setiap gelombang 100 orang. Di antara kedua pasukan, lebih dari 50 poin penyerahan telah ditetapkan. Setiap titik serah terima dan kedua belah pihak menyerahkan 100 tawanan setiap kali. Tetapi begitu penyerahan para tawanan dimulai, itu tidak mulus. Meskipun tawanan yang ditangkap oleh negara Qixia lapar dan lunak, mereka tidak makan daging. Tetapi para tahanan di sisi kerajaan Jinyang semuanya memar. Persimpangan pecah dalam sekejap. Diam. Yutiegan meraung dan datang ke persimpangan, semua orang diam, datang, dan seorang tahanan keluar. Negara Qixia mengirim tawanan ke sini, tanpa bekas luka di tubuhnya, dan pakaiannya bahkan lebih bersih. Kerajaan Jinyang juga meluncurkan tawanan di sini, belum lagi luka di seluruh tubuh, dan orang itu sangat lemah dan pakaiannya compang-camping. Yutiegan mendatangi tawanan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Prajurit, siapa namamu? Wei Yishan, kata prajurit itu lemah. Yutiegan mengangguk. Jadi, bagaimana mereka memukulmu? Berani katakan, hari ini kami memiliki 100.000 saudara untuk mendukungmu. Wei Yishan ragu-ragu dan berkata perlahan. Saya telah dibawa pergi selama 40 hari. Setiap hari mereka hanya memberi satu kali makan, nasi tengik, dan mereka dicampur dengan pasir, ludah, del. Kadang-kadang kita makan, mereka juga kencing di kepala kita. Hari-hari ini, kami telah dipaksa untuk melakukan kuli, menggali biji, persediaan transportasi, mengambil kotoran, del. Untuk membuat kita taat, mereka memukul dengan cambuk, pukulan dan tendangan. Dalam 40 hari, dari tim kami yang terdiri dari 50 orang, 23 orang dipukuli hingga mati dengan canggung, dan banyak dari mereka yang hancur. Saya yang terbaik di tim. Saat dia berkata, Wei Yishan bahkan menangis. Jadi, apakah Anda ingat berapa kaki mereka menendang Anda dan berapa banyak cambuk yang Anda pukul? Aku tidak ingat banyak, tapi tidak kurang dari 40 kaki dan tidak kurang dari 30 cambuk sehari. Ada tamparan, tidak kurang dari 50. Pokoknya, jangan pernah berhenti dipukuli. Cerita bersambung di bawah ini. Yutiegan mengangguk dan datang ke negara Qixia. Dia berkata kepada tentara di kedua sisi, aku mendengar semuanya. Para prajurit kerajaan Qixia dipenuhi dengan amarah dan mengangguk dengan ganas. Yutiegan memandangi para tahanan dari kerajaan Jinyang yang gelisah dan menunjukkan senyum berminyak. Berjuang, total 1.600 kaki, 1.200 cambuk, dan 2.000 tamparan. Hentikan, pangeran kerajaan Jinyang di kejauhan marah. Dengan cara ini, infanteri Yuan juga terbunuh. Liu Xinyu tersenyum, senyum itu agak tak terkatakan. Yang mulia, tidakkah Anda melihat persetujuan gencatan senjata kami, ketika bertukar tahanan, satu lengkap untuk satu lengkap, satu terluka untuk satu terluka, satu lumpuh untuk satu. Satu lumpuh, satu mati untuk yang lain. Hitam dan putih, ditulis dengan jelas. Tapi jika kamu bertarung seperti ini, kamu adalah orang mati. Yutiegan menjawab, Yang mulia, perlu untuk melihat apakah kerajaan Jinyang dengan tulus telah menebus para tawanan ini. Kami tidak masuk akal. Untuk menghindari kematian para prajurit ini, maka gunakan dan ganti obatnya.
Seorang prajurit 7 lapisan dan di bawahnya dalam periode pemurnian gas, 3 Pei Yuan dan akan melindungi hidupnya. Tentu saja, kita masih harus bertarung, tetapi itu akan menyelamatkannya seumur hidup, tingkat cedera sama dengan yang dialami para prajurit di negara Qixia. 8 lapisan dan 9 lapisan, 4 Pei Yuan dan 10 lapisan, 5 Pei Yuan dan pada tahap awal pembangunan pondasi, 15 Pei Yuan dan 30 di periode tengah dan 50 di periode selanjutnya. Pada periode Jindan, 200 Pei Yuan dan di tahap awal, 500 di tahap tengah, dan 1000 di tahap akhir. Anda dapat menggunakan Pei Yuan dan obat-obatan lainnya dengan nilai yang sama. Perhatikan, selama eliksir. Zhao Huaiyun, putra mahkota Jinyang, sangat marah. Kamu. Yu Tiegan menunggu Zhao Huaiyun untuk berkata wow, dan segera mendengus kepada para prajurit di kedua sisi. Apa yang masih kamu lakukan? Bertarung. Jangan lupa memberinya teh. Para prajurit menghela nafas dan segera meninju dan menendang, dan cambuk kulit itu melambai. Jeritan kesedihan mengembara di langit. Zhao Huaiyun dengan gemetar menunjuk Liu Xinyu dan tiba-tiba meraung, kami akan bertarung juga. Tidak, Yang Mulia. Sima Zhen di sebelahnya tiba-tiba panik dan berbisik, Yang Mulia, kamu tidak bisa bertarung, para prajurit kerajaan Qixia sudah sangat lemah. Jika kita membunuh rencana kita, kita akan gagal. Prioritas utama adalah untuk menstabilkan negara Qixia. Setelah kita mengemas negara Danyang, tidak terlambat untuk membersihkan negara Qixia. Selain itu, para prajurit sedang menonton. Gemetar Zhao Huaiyun, akhirnya harus menanggung nada ini dan menyetujui persyaratan. Tentu saja, kita masih harus bernegosiasi, Liu Xinyu juga mundur, dan harga transaksi diskon 20%. Pertukaran tawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di tempat yang sedikit dikenal yang disebut Kota Tangjia. Negara Qixia, atau Liu Xinyu, sangat kejam, dan secara ketat menerapkan perjanjian. Misalnya, penyandang cacat dinonaktifkan, untuk memastikan bahwa posisi patah dan posisi patah lengan tidak buruk, langsung dilakukan. Sebagai imbalan untuk tampilan yang pergi ke jam 4 sore pukul 16 kedua belah pihak bertukar lebih dari 130.000 tahanan. Negara Qixia hanya menahan beberapa penguasa dari masa bayi, sementara negara Jinyang masih menahan puluhan ribu tawanan di negara Qixia. Pada saat ini, Ti Qing, putra mahkota Jinyang, akhirnya merasa sedikit bangga. Satu untuk yang lain, sayangnya, Anda tidak memiliki tahanan di sana. Jika Anda pergi, kami akan punya kencan. Pasukan besar Jinyang mundur, tetapi waspada terhadap Qixia. Dengan sekelompok besar prajurit yang terluka yang baru saja kembali, mereka terus mundur. Mundur, kembali lagi, dan secara bertahap meninggalkan penampilan 3 atau 4 kilometer. Tentara kerajaan Jinyang menghela nafas lega. Menurut aturan umum perang dan pengalaman, setelah 3 kilometer, ia telah melampaui jangkauan hampir semua serangan. Tetapi pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Wu Fanghai, Jenderal Qixia, negara Qixia, atas nama Qixia, secara resmi menyatakan perang terhadap negara Jinyang. Apa? Perubahan kerajaan Jinyang tertegun, dan semua orang terpana. Pangeran Zifu Wei Zirong memiliki respons tercepat. Negara Qixia mengkhianati iman. Hampir pada saat yang bersamaan, suara Liu Xinyu melayang, dan ada cibiran yang dalam di suaranya. Kami menandatangani perjanjian gencatan senjata, tetapi perjanjian gencatan senjata tidak mengatakan berapa lama gencatan senjata itu. Kami hanya memiliki saat gencatan senjata. Sekarang saya menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata telah berakhir. Dan secara resmi mendeklarasikan perang terhadap negara Jinyang. Kami tidak bertarung seperti kamu tidak menyatakan. Begitu suara Liu Xinyu jatuh, ada kilatan api di kejauhan, dan 25 titik hitam berkibar seperti kilat. Murid Sima Zhen berkontraksi dan berteriak. Canonbal, pesona pertahanan berlapis ganda. Pertahanan apapun tidak apa-apa, hanya kaku. Pesona yang belum sepenuhnya bubar telah menguat secara tiba-tiba, dan di balik pesona pertahanan, setiap orang telah menopang banyak pesona pertahanan kecil. Melihat ini, Sima Zhen merasa lega. Kemudian dia melihat 25 titik hitam dengan ukuran berbeda menerobos penghalang pertahanan pertama. Tapi tunggu, tidak ada ledakan. Sima Zhen melompat.
Pada saat ini, cangkang keras menembus kantong pertahanan kedua, dan kemudian menembus tanah. Uff! Kerang itu langsung jatuh ke lumpur dan menghancurkan lubang kawah. Belum meledak, Sima Zhen tertegun. Tetapi saat berikutnya, ledakan hebat, api, dan kematian memenuhi visi Sima Zhen. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.